Kang Deddy Mulyadi alias KDM belum pernah masuk kantor sejak menjabat. Ini gubernur kerja nggak sih? Masa iya kerja nggak pernah ke kantor? Dia kan kerja di bagian pemerintahan. Gimana caranya dia nggak ke kantor? Seumur-umur ya, puluhan tahun gue tinggal di Bekasi. Gue baru ngerasain Bekasi itu punya gubernur. Soalnya gubernur yang kemarin itu cuma diem duduk ya di Bandung. Dan ternyata Kang Deddy jawabannya apa? Masalah nggak akan selesai hanya dengan duduk di kantor. Mantep banget Pak, mantep. Bahkan ya selama konten-kontennya Kang Deddy itu seliweran gitu di FYP gue gitu, gue belum pernah ngeliat seragam kantornya dipakai. Gue nggak tahu gue ketinggalan kontennya dia atau emang belum pernah dipakai atau jarang dipakai atau dipakai tapi nggak diperlihatkan di kontennya dia. Gue nggak tahu seragamnya dia yang mana, yang kayak gimana, nggak tahu, gue nggak pernah lihat. Emang kayaknya single itu adalah pilihan terbaik gitu loh. Jadi nggak ada memenuhi kebutuhan istri gitu. Nggak ada yang kepengen beli Hermes, beli LV, beli Dior, beli YSL, beli apalah itu. Menurut gue ini Kang Deddy Mulyadi ini keren banget, keren banget. Gue yakin pasti banyak yang benci, pasti banyak yang nggak suka. Pokoknya di Konoha ini kalau banyak yang nggak suka, banyak yang benci, itu udah pasti kerjanya bagus, jujur, amanah, udah pasti itu dibenci. Pemimpin itu harus mendengarkan keluhannya masyarakat secara langsung, harus terjun langsung ke lapangan. Pemimpin itu harus turun menemui masyarakatnya, mendengarkan keluhannya, itulah leader. Banyak banget tuh gubernur yang gak mau menemui masyarakatnya, gak mau menemui warganya, gak mau nimbrung bareng sama warganya, banyak banget. Gua tuh bangga banget ya sama orang yang terjun langsung ke lapangan, melihat situasi dan kondisi di lapangan gitu. Ketimbang lu diem di kantor, lu setiap hari ke kantor, tapi lu gak tahu perkembangan proyek lu sampai mana, lu gak tahu perkembangan pekerjaan lu sampai di mana dan segala macamnya itu. Ya ke kantor iya, tapi kalau setiap hari di kantor, sedangkan lu adalah seorang gubernur yang harus mendengarkan keluh kesah warganya, terus lu duduk diem doang di kantor, gimana caranya lu bisa tahu kalau anak buah yang lu suruh itu kerjanya bener? Ya bener kata Kang Deddy, duduk di kantor itu tidak menyelesaikan masalah, setuju gue. Ini mah harusnya bukan Kang Deddy, tapi King Deddy. Di kantor itu cuma teori sayang, tapi prakteknya ya di lapangan dong. Kerja kalau cuma di kantor, kalau cuma teori, semua orang bisa. Tapi nggak semua orang bisa turun terjun langsung ke lapangan dan nggak semua orang punya skill. Wahai Gubernur Jawa Tengah, wahai Ibu Esti Wijayanti yang anggota DPR yang saya hormati, ini kenakalan remaja begini, kenakalan anak sekolah begini, ngerti nggak? Mereka tawuran, bawa parang, mau bunuh-bunuh, ngerti nggak? Sekarang gimana? Masih berubah pikiran nggak? Masih nangis-nangis nggak? Untuk Gubernur Jawa Tengah? Gimana? Masih tidak setuju? Mereka itu mau bunuh-bunuhan Pak di jalan Pak, ngerti kan? Kalau misal tiba-tiba Bapak jalan, Bapak bawa mobil Bapak dihancurin, Bapak gimana perasaannya? Saya pernah di posisi itu Pak. Ya sekarang ini kan yang datang ke sini secara umum ya, ada yang problemnya kecanduan minuman, ada kecanduan game online, paling banyak ML kan. Terus kemudian ada yang kecanduan merokok ya. Terus kemudian ada yang terlibat dalam geng motor satu kelompok. Nah secara umum mereka tuh sudah punya kesadaran bahwa dirinya ingin berubah. Dan mungkin di rumah mereka tidak bisa lagi berubah. Maka masuk ke Dodik Bela Negara Kodam 3 Siliwangi, ini adalah cara membangun kedisiplinan mereka. Dan saya lihat baru 2 malam sudah biasa tidur jam 4, sekarang udah jam 9. Biasa merokok berhenti merokok. Nah nanti kita pelajari kualifikasinya kan, karena ada problemnya kan, ada memang orang tuanya baik-baik saja anaknya nakal. Ada yang memang orang tuanya berpisah, anaknya nakal. Ada orang tuanya yang bertengkar terus, anaknya nakal. Tetapi variatif ya, variatif. Dan semuanya harus ditangani dengan baik. Nanti psikolognya harus monitor dalam setiap hari. Dan saya minta semua anak-anak diperiksa dulu itunya, kesehatannya. Ya, semua diperiksa kesehatannya total, sehingga nanti kita bisa melihat arah ke depannya. Dan makin kesini malah makin banyak yang daftar. Gitu. Artinya ada kegelisahan dan orang tua melihat tayangan-tayangan yang objektif oleh teman-teman media, akhirnya banyak yang hari ini mungkin sudah berbondong-bondong ini nitipin anaknya. Sehingga nanti kita tidak lagi bicara persoalan anak yang berperilaku khusus, anggap saja ini adalah pendidikan kebangsaan bagi anak-anak Jawa Barat. Saya anggap itu aja, pendidikan kepemimpinan dan kebangsaan. Nanti kita bikin gelombang-gelombang saja. Nanti gelombang pertama misalnya 500, gelombang kedua 500, terus berkesinambungan dalam setahun, tidak pernah berhenti. Dan setelah itu saya akan menyasar pada orang dewasa. Ini akan yang saya lakukan program untuk orang dewasa. Orang dewasa begini,
orang mabuk tiap hari meninggalkan istrinya, itu kan nggak bisa dipidana. Orang yang bertengkar di rumah nggak bisa dipidana. Orang yang nggak pernah balik ke rumahnya meninggalkan tanggung jawab terhadap anak-anaknya kan nggak bisa dipidana. Kemudian tidak semua hal bisa dipidana dan tidak semua hal dipidana. Maka saya memilih nanti ketika ada orang bikin rusuh di sebuah daerah, kemudian kerjanya mabuk aja atau misalnya bergeng-geng di jalanan, nanti dijaring kemudian diserahkan ke Kodam 3 untuk dididik di Dodik ini. Ini kita ini pengen menangani. Artinya bahwa kalau ini dibiarkan akan ada pelanggaran HAM berikutnya. Yaitu satu, HAM orang tuanya terlanggar oleh pelaku anaknya. Yang kedua, HAM orang lain terlanggar, mereka yang terluka itu terlanggar HAM-nya. HAM orang lain untuk mendapat ketenangan, keluar malam orang lewat merasa terancam, itu juga HAM yang harus dilindungi. Jadi menegakkan HAM harus dengan cara untuk melindungi HAM. Ada HAM yang satu orang harus dijaga, ada HAM orang lain yang harus dilindungi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah persoalan yang dimasalahkan adalah TNI tidak boleh terlibat dalam pendidikan anak sekolah. Pertanyaannya adalah banyak TNI yang ngajar di sekolah. Di Papua, TNI ngajar di SD, di SMP. Kemudian TNI ngajar pendidikan kepemimpinan dari dulu untuk ASN, untuk calon karyawan. TNI ngajar di sekolah SMA Taruna Nusantara. TNI ngajar di sekolah-sekolah yang yayasan-yayasan itu milik TNI. Nah, jadi nggak ada hal baru TNI memberikan pendidikan pada sipil, pada anak-anak sekolah, bukan hal baru. TNI melatih baris berbaris, TNI melatih paskibraka, TNI melatih pramuka, kan nggak ada problem. Itu artinya pro dan kontra biasanya. Gini, kalau dalam setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Dari seluruh pro dan kontra itu ibarat pisau yang lagi diasah. Anggaplah pro dan kontra ini adalah lagi ngasah ketajaman berpikir saya dan tindakan saya sebagai seorang pemimpin. Nanti kita lihat hasilnya. Dan saya juga mempersilahkan pada Komisi Perlindungan Anak, pada Komnas HAM, pada Komisi 10 DPR, pada Komisi 1 untuk berkunjung ke tempat pelatihan secara terbuka. Ya, terima kasih. Yang gue heranin ya begitu kan, ini si Kang Deddy ini ngumpulin gitu kan, ngambil anak-anak dari anak-anak anak bandel lah pokoknya begitu ya, yang ada di jalanan, tawuran segala macem gitu kan, terus dilatih pola hidupnya nih, diubah begitu kan, dilatih sama TNI, bukan dilatih tapi kayak lebih diajarin biar akhlaknya itu tuh nggak Bandung banget dari anak begitu kan. Herannya kok kayak kayak Komnas HAM dan lain-lain tuh kepada protes begitu ya. Udah bersyukur itu Kang Deddy gitu kan, capek-capek ngedidik anak bangsa, anak Jawa Barat supaya jadi anak yang bener gitu kan ya, terus masih ada aja gitu loh ya yang pada protes gitu, katanya menyalahi katanya aturan lah, melanggar apa gitu loh, nggak mudeng, saya nggak ngerti saya gitu kan. Tapi emang begitulah guys ya, emang begitu biasanya orang-orang yang baik, berbuat baik itu pasti bakalan ada aja yang nggak suka, banyak malah begitu ya. Menurut aku ya, buat Kang Deddy udah terus aja Kang berjuang gitu ya, demi bangsa, demi Jawa Barat gitu kan, biar lebih maju lagi, biar anak-anak pada Badung di jalanan ini ya gitu kan, disiplin hidupnya begitu. Orang tua anaknya aja tuh nggak protes gitu kan, malah banyak orang tua yang anaknya nggak ada salah apa-apa tuh malah kayak, ini gimana caranya daftarin anak saya gitu biar dilatih gitu kan sama TNI gitu kan ya. Terus ini para pejabat lainnya kenapa pada protes begitu, gecek banget. Bapak Aing Gubernur Jawa Barat disebut gubernur konten. Kami sebagai warga Jawa Barat gak mempermasalahkan. Mau Kang Deddy Mulyadi ngonten setiap hari, setiap waktu, gak masalah. Lagian konten-konten Kang Deddy Mulyadi adalah konten-konten edukasi. Banyak pelajaran berharga yang kami petik. Selain itu penghasilan dari YouTube-nya itu dipergunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Gue sebagai warga Jawa Barat merasa bangga dipimpin oleh gubernur konten ketimbang dipimpin oleh gubernur tukang nyinyir seperti Gubernur Kaltim. Apalagi dengan adanya medsosnya Kang Deddy bisa menyelamatkan uang negara sampai puluhan bahkan ratusan miliar selama 5 tahun ke depan. Dengan memangkas anggaran media dari 50 miliar per tahun menjadi 3 miliar saja.
Bro, di zaman sekarang pemimpin yang tidak dipublikasikan hasil kerjanya dianggap pemimpin yang tidak bekerja. Terbukti banyak pemimpin-pemimpin di luar sana yang rela menggelontorkan anggaran puluhan miliar hanya untuk membangun citra. Kalau tidak percaya, cek aja pengeluaran pemerintah untuk anggaran media di masing-masing daerah Anda.